Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman selalu sehat walafiat. Untuk video kali ini saya akan jelaskan masalah tentang putus kontrak. Jadi begini teman-teman, kita datang ke Taiwan ataupun kita bekerja di Taiwan itu sudah ada aturannya, yaitu ada PK. PK itu kita tanda tangani selama 3 tahun. Dan untuk teman-teman itu bisa putus kontrak atau nggak setuju dengan majikan, itu semua sudah ada aturannya di dalam PK. Tidak sembarangan, tidak terus kita itu nggak setuju atau nggak seneng tinggal di rumah majikan atau bagaimana terus sampai itu langsung memutuskan kontrak. Ya tidak boleh begitu, karena itu nanti tidak terjadinya itu akhirnya tidak komping ya, tidak adil. Jadi teman-teman begini, untuk putus kontrak itu tidak ada namanya denda atau tidak berdenda, itu menurut peraturan. Tapi di sini itu majikan ada banyak versi. Ada majikan yang perhitungan, ada yang enggak. Tapi kalau perhitungan, otomatis majikan selalu akan meminta ganti rugi atau yang bisa disebut adalah biaya kompensasi. Jadi untuk ganti rugi itu biasanya itu harus diperhitungkan, tidak boleh terlalu banyak ya. Kalau sedikit malah bagus atau tidak sama sekali. Jadi gini, untuk perpanjang kontrak itu kan majikan itu ditarik biaya sama agensi, dan biaya itu ada diumumkan atau diedarkan sama KDI ya. Boleh memungut biaya asal tidak lebih dari 1 bulan gaji. Nah, berarti kalau teman-teman di sini mau putus kontrak itu dan ganti rugi itu bisa diibaratkan dengan 1 bulan gaji. Tapi kita lihat kasusnya. Kalau teman-teman kasusnya itu emang sampai dibutuhkan oleh keluarga harus segera pulang dan tidak bisa ditunda, itu teman-teman bisa melapor aja ke 1955 agar tidak terjadi biaya kompensasi atau ganti rugi. Tapi belum tentu juga, karena kan kita yang memutuskan kontrak dan kita juga yang nandatangani kontrak bahwa kita sanggup bekerja selama 3 tahun. Nah seperti itu. Kalaupun ada ganti rugi, teman-teman harus bisa menghitung. Jadi begini, kita perpanjang kontrak atau perpanjangan kontrak itu kan nggak bayar ya, harusnya itu nggak bayar karena pakai jasa agensi, akhirnya bayar ya kan, karena bayar jasa. Nah di situ harusnya majikan yang bayar, bukan kita. Nah majikan bayar itu pasti banyak ya, kadang-kadang berapa sakarpe itu agensi itu pengennya itu oleh kanan oleh kiri. Jadi untuk itu kalau seumpama kita memperhitungkan, yaitu kita perhitungkan dalam jangka waktu 1 bulan gaji. Nah kalau sampai sudah bekerja 2 tahun, kita bagi aja menjadi 3 biaya kompensasi, itu berarti jumlahnya seperti itu. Nah teman-teman harus bisa nego, harus bisa pinter. Wah nggak bisa loh, kan di peraturan atau di edaran KDI yang keluarkan kalau mengurus perpanjangan kontrak kan cuma boleh menarik biaya, tapi tidak boleh melebihi jumlah dari 1 bulan gaji. Nah kalau dibagi 3 kan cuma segini per 1 tahunnya, seperti itu okay? Jadi teman-teman harus pinter. Tapi diusahakan teman-teman bekerjalah sampai finish kontrak 3 tahun, dan teman-teman itu bisa pindah itu dengan enak, dengan nyaman, tanpa permasalahan. Nah seperti itu. Tapi kalau emang majikan yang bermasalah, ya itu meopangpa, lain hitungan, maksudnya lain cerita ya. Jadi saya berharap teman-teman itu bekerja dengan baik. Terus ingat teman-teman, kita di sini itu untuk mencari rezeki. Kalau bisa kita itu harus renai isya. Kecuali majikan tidak memberi gaji, majikan memukul atau pelecehan seksual atau pelecehan, ataupun teman-teman itu dianiaya, ataupun pokoknya yang tidak manusiawi, itu teman-teman segera melapor ke 1955, ke KDI atau satgas-satgas yang teman-teman kenal. Insya Allah pasti akan dibantu. Oke? Jadi seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman tahu bahwa putus kontrak atau memutuskan kontrak itu tidak berdenda. Cuma mungkin majikan teman-teman perhitungan, akhirnya terjadilah ganti rugi atau biaya kompensasi karena kita memutuskan kontrak. Oke? Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa dibaca PK-nya, bahwa di PK itu sudah ada aturannya bagaimana caranya, apa yang bisa memutuskan kontrak antara kedua belah pihak, itu semua ada. Jadi teman-teman harus pelajari itu. Oke? Untuk hari ini cukup sekian ya. Jadi putus kontrak itu tidak ada denda dan tidak berdenda. Tapi
kemungkinan besar ada biaya kompensasi atau ganti rugi yang diminta majikan kepada teman-teman. Nah, gitu. Ya, jadi cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman paham. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.